Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Ko Daniel di sini. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas adalah tentang larutan penyangga atau buffer ya. Nah, larutan penyangga dia memiliki ciri khas, yaitu pH-nya cenderung stabil. Jadi larutan penyangga ini adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH ketika terjadi penambahan sedikit asam atau penambahan sedikit basa maupun pengenceran. Nah, jadi dia pH-nya cenderung tidak berubah ya. Nah, kenapa pH dari larutan penyangga ini dia tidak mudah berubah? Nah, karena di dalam larutan penyangga ini dia ada kandungan atau ada campuran asam lemah yang berpasangan dengan basa konjugasi. Jadi dalam satu sistem larutan penyangga, dia ada kandungan asamnya dan ada kandungan basanya. Nah, kandungan asam fungsinya supaya dia ketika kemasukan suatu zat yang bersifat basa, maka dia pH-nya tidak langsung naik. Oke. Nah, kemudian kandungan basanya di situ dia untuk mempertahankan supaya pH-nya tidak turun ketika terjadi penambahan asam. Oke, larutan penyangga dia dibagi menjadi dua. Ada penyangga asam atau buffer asam ya. Penyangga asam itu dia terdiri dari asam lemah, campuran asam lemah, dan basa konjugasinya. Nah, kalian ingat lagi pelajaran tentang konsep asam basa? Dulu di bab sebelumnya kita belajar ada konsep asam basa berkonsep Lowry ya. Nah, di situ ada istilah basa konjugasi. Basa konjugasi itu didapat dari asam yang kehilangan satu H. Nah, contohnya di sini kalau misalnya kita ambil contoh asam lemah CH3COOH, asam asetat ya. Nah, kalau misalnya dia kehilangan satu H, maka basa konjugasinya adalah CH3COO-. Nah, ini contohnya pasangan asam lemah dan basa konjugasi. Kemudian, kalau misalnya dia ada asam lemah H3PO4. Nah, H3PO4 dia pasangan dengan H2PO4-. Jadi kalau H3PO4 tidak bermuatan, muatannya 0. Nah, kalau dia kehilangan satu H, maka muatannya akan berkurang 1. Nah, sehingga muatannya dia jadi -1. Kemudian kalau misalnya ada HCO3-. Nah, itu kita masukkan ke dalam kelompok asam lemah ya, asam-asam dalam bentuk ionik seperti ini. Nah, ini masuk ke dalam golongan asam lemah. Nah, dia pasangan basa konjugasinya adalah CO3-2-. Nah, ketika terjadi campuran asam lemah dan basa konjugasi, dia akan membentuk sistem buffer. Buffer apa? Buffer asam. Nah, bagaimana menghitung pH dari buffer asam? Kita hitung konsentrasi H+-nya dulu. H+-nya dihitung dari Ka dikali mol asam dibagi mol basa konjugasi. Oke, jika basa konjugasinya ini terdapat di dalam garam, nah, misalnya tidak ada CH3COO- kok di soal, adanya CH3COONa. Nah, itu dia masuk kelompok garam ya. Maka bisa dimodifikasi rumus ini menjadi Ka dikali mol asam dibagi valensi dikali mol garam. Jika diketahui mol garamnya. Molnya CH3CONa tadi ya. Nah, valensi itu adalah jumlah ion lemah. Jadi valensi di sini dia banyaknya ion lemah yang terdapat di dalam garamnya ya. Nah, ion lemah itu adalah basa konjugasi tadi. Jadi valensi kali Mg itu sama dengan menghitung mol basa konjugasi. Oke. Nah, kita ambil contoh, misalnya di sini ada CH3COH, campuran CH3COOH 2 mol dengan CH3COO2Ca sebanyak 4 mol. Kemudian diketahui Ka dari CH3COH misalnya sama dengan 10⁻⁵. Nah, ini dia akan membentuk buffer asam. Nah, berapakah pH-nya? Kita hitung H+-nya. H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi valensi kali mol garam. Ka-nya 10⁻⁵. Mol asamnya di situ adalah 2. Kemudian CH3COO2Ca, ini yang kita pakai CH3COO-nya, karena dia merupakan basa konjugasi dari CH3COH. Nah, ada berapa CH3COO- di dalam senyawa CH3COO2Ca? Ada 2 biji kan? Jadi valensinya 2. Kemudian molnya di sini adalah 4. 4 mol itu adalah mol dari garamnya, mol CH3CO2Ca.
Oke, nah jadilah di sini kita dapat 1/4 dikali 10 pangkat min 5. Sehingga pH didapat dari min log H plus ya. Nah, dari sini kita dapatkan pangkat 5-nya turun, 5 min log 1/4 itu hasil pH-nya. Atau bisa juga ditulis jadi 5 plus log 4. Karena 1/4 itu bisa diubah jadi 4 pangkat min 1. Kemudian pangkatnya bisa dipindahkan ke depan, dia jadi min 1 jadi plus. Oke, jadi pH-nya adalah 5 plus log 4. Kemudian begitu juga terjadi pada penyangga basa ya. Kalau penyangga basa itu dia merupakan campuran basa lemah dengan asam konjugasinya. Nah, di sini ada basa lemah yang paling sering muncul di soal adalah amonia atau NH3 ya. Nah, larutan amonia NH3 aqueous. Nah, jika dia direaksikan atau dicampur dengan NH4Cl, maka dia akan membentuk sistem buffer. Jadi NH3 dan NH4+ ya. Jadi NH3 itu dia adalah basa lemah. Kemudian dia asam konjugasi. Asam konjugasi adalah kondisi basa lemah yang ketambahan 1H. Jadi kalau dia ketambahan 1H+, maka dia akan menjadi NH4+. Nah, ini kita bisa sebut dia sebagai asam konjugasi dari NH3. Nah, campuran ini dia akan menghasilkan buffer basa. Lantas gimana kalau ngitung pH-nya Ko? Nah, kalau basa tentu saja yang kita hitung bukan konsentrasi H+, tapi dia konsentrasi OH- ya. OH- pada buffer basa itu didapat dari Kb dikali mol basa dibagi valensi kali mol garam. Atau sebentar, sebelum pakai valensi mol garam, di sini mol basa lemah tadi dibagi dengan mol asam konjugasi ya. Nah, itu rumus untuk menghitung OH- pada buffer basa. Atau Kb dikali Nb bagi valensi kali mol garam. Oke, contoh, misalnya di situ ada NH3, kita pakai volume dan kita saja. Misalnya ada campuran 100 ml NH3 dengan konsentrasi 0,4 molar dicampur dengan 100 ml NH4Cl 0,2 molar. Nah, kemudian dikasih tahu Kb, yang punya Kb tentu saja basa lemahnya ya, NH3. Kb NH3 misalnya 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, tentukan pH buffer. Oke, di sini kita hitung ini basa lemah, kemudian NH4Cl itu garamnya dari NH3. Nah, kita pakai di sini NH4+-nya itu asam konjugasi. Oke, jadi di sini kita hitung OH- sama dengan Kb dikali mol basa dibagi valensi kali mol garam. 2 kali 10 pangkat min 5 dikali mol basanya di situ bisa didapat dari volume dikali dengan molaritas ya. 100 ml NH3 dikali 0,4. Jadilah dia dapat 40 mmol. Dibagi dengan valensi NH4Cl, di sini NH4+-nya hanya 1 biji. Jadi dia valensi 1. Kemudian mol dari NH4Cl-nya adalah 100 dikali 0,2. Jadi 20 mmol. Oke, di sini kita dapat hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 5. Konsentrasi OH-nya, maka pOH-nya sama dengan 5 min log 4, kemudian pH-nya sama dengan 14 dikurangi pOH. 14 dikurangi 5 min log 4, berapa hasilnya? 9 plus log 4. Oke, nah jadi itu cara menghitung pH dari penyangga. pH dari penyangga itu nggak jauh-jauh dari 7 biasanya ya. Jadi dia masih dekat-dekat 7. Kalau penyangga asam pH-nya di bawah 7, penyangga basa pH-nya di atas 7. Oke, kita coba latihan beberapa soal lagi supaya kalian lebih memahami. Nomor 1, perhatikan data di bawah ini. Nah, lihat di tabel itu ya, ada 4 macam larutan PGRS. Manakah yang merupakan penyangga? Tadi salah satu sifat penyangga adalah pH-nya stabil. pH stabil. Jadi kalaupun dia terjadi penambahan sedikit asam, maka pH-nya tentu saja akan turun ya, karena penambahan asam dia menurunkan pH. Tapi turunnya nggak banyak. Nah, jadi turunnya dikit banget. Kemudian kalau ke dalam larutan itu ditambahkan basa, nah maka pH-nya naik. Tambahan basa mengakibatkan kenaikan pH, tapi naiknya dikit. Nah, larutan yang pH-nya tidak berubah banyak adalah larutan Ki. Ada lagi?
Yang pH-nya tidak berubah banyak adalah R. Nah, jadi di sini dia yang bersifat buffer atau penyangga adalah I dan R. Jawabannya adalah C. Oke, kita lihat lagi nomor 2. Bagaimana menentukan dia termasuk buffer atau bukan? Atau bagaimana menentukan dia menghasilkan buffer atau bukan? Kalau misalnya asam dicampur dulu dengan basa, jadi terjadi reaksi dulu ya. Nah, itu ada HBr dicampur dengan KUH. Itu kan terjadi reaksi dulu ya, menghasilkan HBr tambah H2O. Nah, kalian ingat lagi, buffer tadi dia harus mengandung asam lemah atau basa lemah ya. Nah, di option yang A, di situ ada HBr, dia termasuk asam kuat. Jadi HBr itu asam kuat, asam golongan 7 semuanya kuat kecuali HF. Kemudian KOH itu juga basa kuat. Nah, jadi kalau dia asam kuat dicampur dengan basa kuat, maka pasti bukan buffer. Kemudian yang B dia asam kuat dengan NH4OH. Asam kuat dengan basa lemah, NH4OH itu basa lemah. Nah, ini ada kemungkinan buffer. Jadi yang B ini buffer. Jika yang sisa, jadi setelah kalian buat reaksi kimianya, HBr tambah NH4OH, nah, dia buffer jika yang sisa yang lemah. Yang sisa yang lemah. Jadi jika NH4OH-nya sisa, maka dia masuk buffer ya. Nah, HBr ditambah dengan NH4OH, jadi apa? Jadi NH4Br ditambahkan dengan H2O. Oke. Nah, di sini sudah setara ya koefisiennya. Jangan lupa disetarain 1, 1, 1, 1. Oke, kita buat MBS. HBr asam kuat, NH4OH itu basa lemah. Harus sisa yang lemah, artinya harus sisa NH4OH. Berapa mol HBr yang direaksikan? 100 dikali 0,2, jadi 20 milimol. Kemudian NH4OH di situ 100 dikali 0,1, 10 milimol. Oke. Nah, kalian lihat di sini, yang lebih kecil adalah molnya NH4OH. Jadi NH4OH ini dia bereaksi semua, bereaksi sebanyak 10 milimol. Kemudian di sini pada fase bereaksi kita gunakan persebandingan koefisien ya. Karena koefisiennya semua sama-sama 1, maka di sini jumlah mol bereaksinya NH4OH 10 milimol, maka HBr juga sama 10 milimol. Karena koefisiennya HBr sama dengan NH4OH. NH4Br-nya juga sama 10 milimol, H2O-nya 10 milimol. Oke. Nah, jadi di sini jelas ternyata basa lemahnya song. Basa lemahnya habis ya. Jadi bukan buffer juga. Yang tersisa adalah yang asam kuat. Nah, HBr dengan NH4Br dia tidak bisa membentuk buffer karena HBr-nya bukan asam lemah, tapi asam kuat. Nah, jadi asam kuat dengan garamnya itu tidak akan membentuk buffer. Kemudian yang C, dia HBr dan NH4OH. Sama ya, HBr-nya di situ molnya 10 milimol, kemudian NH4OH-nya 10 milimol, maka ini dua-duanya habis. Karena mol mula-mulanya sama. Kemudian yang D itu dia HBr-nya 40 milimol, KOH-nya 40, HBr dan KOH tidak bisa membentuk buffer ya, karena sama-sama kuat. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang E. Yang E di sini, dia HBr-nya 10 milimol, kemudian NH4OH-nya di situ 20 milimol. Jadi di sini HBr 10 milimol, NH4OH-nya 20 milimol. Nah, yang lebih kecil adalah HBr molnya, jadi HBr yang habis lebih dahulu. Jadi di sini HBr 10, maka NH4OH-nya yang bereaksi juga koefisiennya 10, maka di sini NH4OH-nya dia ada sisa 10 milimol. Kemudian di sini ada NH4Br, garam yang terbentuk yaitu 10 milimol. Nah, ini NH4OH sama NH4Br-nya dia akan ketemu di dalam wadah yang sama. Maka dia akan membentuk sistem penyangga buffer basa. Oke, nah, jadi seperti itu ya untuk menentukan buffer atau bukan lewat reaksi asam dan basa lebih dahulu. Oke, lihat lagi contoh selanjutnya yang lebih susah. 2 liter larutan CH3COH 0,15 molar. Nah, ini kita bisa hitung molnya. Molnya sama dengan 2 dikali 0,15, jadi 0,3 mol ya. Oke. Ditambahkan NaOH. Jadi di sini basa lemah CH3COH dia direaksikan dengan basa kuat. Nah, ini kita misalkan molnya sebanyak X mol. Karena di sini NaOH-nya tidak diketahui berapa banyak ya, dan itu yang ditanya. Masa NaOH yang ditambahkan sehingga didapat larutan penyangga. Nah, jadi ada kata-kata dia menghasilkan penyangga.
Jadi jelas siapa yang habis, siapa yang sisa. Yang habis pasti NaOH, ya betul. Jadi yang habis itu adalah yang kuat. CH3COH ditambah dengan NaOH, dia akan menghasilkan CH3COONa tambah H2O. Nah, reaksinya sudah setara ya, koefisiennya sudah sama. Kemudian kita buat MBS. Oke. CH3COH mula-mula 0,3 mol. Kemudian NaOH molnya tidak diketahui, kita misalkan X mol. Kemudian di situ karena dia dibilang menghasilkan penyangga, jadi yang kuat yang habis ya. Jadi NaOH mula-mula X yang berarti sebanyak X juga. Jadi ini habis. Kemudian kalau NaOH-nya X, maka sebelah CH3COH juga X, CH3CONa juga X, kemudian H2OX ya. Ini semua X yang dihasilkan. Ini jadinya 0,3 min X mol. Nah, penyangga yang didapat, dia memiliki pH 4. Jadi kalau pH-nya 4, maka konsentrasi H+ dari buffer yang dihasilkan adalah 10 pangkat min 4. Jadi di sini kita masukkan H+, ini bentuk buffer dia, CH3COH asam lemah dengan garamnya. H+ sama dengan Ka dikali Na dibagi valensi kali Nj. H+-nya 10 pangkat min 4, kemudian Ka-nya di situ diketahui sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5, kemudian mol asamnya sama dengan 0,3 min X dibagi CH3COH itu CH3CONa itu yang diambil CH3CO min-nya ya, bahasa konjugasinya itu valensi 1. Kemudian mol garamnya adalah X. Oke, kemudian di sini 10 pangkat min 4 dengan 10 pangkat min 5 kita bisa hilangkan jadi 10 pangkat min 1. Kemudian kita pindahkan di situ ya, X sama dengan 0,2 dikali 0,3, 0,06 dikurangi 0,2X. Jadilah dia dapatnya sama dengan yang mengandung X kita kumpulin jadi 1,2X sama dengan 0,06. Oke, kemudian 0,0X sama dengan 0,06 dibagi dengan 1,2 ya, 0,05 mol. Nah, X tadi adalah molnya NaOH, maka massa NaOH yang dipakai sebanyak mol dikali dengan mR NaOH, 0,05 dikali 40. Hasilnya adalah sama dengan 2 gram. Oke, seperti itu ya.